aku, mahasiswa keperawatan kelas B1 semester 5 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini, untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah keperawatan anak 2 yang diampu oleh dosen Nurse Winarsi Molintao Eskop Mkop, saya akan menjelaskan materi tentang Hirschsprung. Penyakit Hirschsprung adalah gangguan pada usus besar yang menyebabkan feses atau tinja terjebak di dalam usus. Penyakit bawaan lahir yang tergolong langka ini bisa mengakibatkan bayi tidak dapat buang air besar atau BAB sejak dilahirkan. Penyakit Hirschsprung juga merupakan suatu kelainan bawaan yang menyebabkan gangguan pergerakan usus yang dimulai dari sphincter ani internal ke arah proksimal dengan panjang yang bervariasi dan termasuk anus sampai rektum. Penyakit Hirschsprung juga disebut kongenital aganglionik megakolon. Penyakit ini merupakan keadaan usus besar atau kolon yang tidak mempunyai persyarafan atau aganglionik. Macam-macam penyakit Hirschsprung. Berdasarkan panjang segmen yang terkena, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyakit Hirschsprung segmen pendek dan penyakit Hirschsprung segmen panjang. Penyakit Hirschsprung segmen pendek yaitu segmen aganglionosis mulai dari anus sampai sigmoid. Ini merupakan 70% dari kasus penyakit Hirschsprung dan lebih sering ditemukan pada anak laki-laki dibanding anak perempuan. Sedangkan penyakit Hirschsprung segmen panjang merupakan kelainan yang dapat melebihi sigmoid, bahkan dapat mengenai seluruh kolon atau usus halus. Ditemukan sama banyak pada anak laki-laki maupun perempuan. Tanda dan gejala penyakit Hirschsprung. Yang pertama, ada tanda dan gejala setelah bayi lahir, yaitu yang pertama, tidak ada pengeluaran mekonium atau keterlambatan lebih dari 24 jam. Kedua, muntah berwarna hijau. Ketiga, distensi abdomen, konstipasi. Keempat, diare yang berlebihan yang paling menonjol dengan pengeluaran tinja atau pengeluaran gas yang banyak. Sedangkan yang kedua, gejala pada anak yang lebih besar karena gejala tidak jelas pada waktu lahir. Yang pertama, riwayat adanya obstipasi pada waktu lahir. Kedua, distensi abdomen bertambah. Ketiga, serangan konstipasi dan diare terjadi selang-seling. Keempat, terganggu tumbang karena sering diare. Kelima, feses bentuk cair, butir-butir dan seperti pita. Keenam, perut besar dan membuncit. Etiologi Hirschsprung terjadi karena adanya kegagalan sel-sel atau neural crest embrional yang berimigrasi ke dalam dinding usus atau kegagalan plexus mesentericus dan submucosa untuk berkembang ke arah craniocaudal di dalam dinding usus, dan juga disebabkan oleh tidak adanya sel ganglion parasimpatis dari plexus obek di kolon. Sebagian besar segmen yang aganglionik mengenai rektum dan bagian bawah kolon sigmoid dan terjadi hipertrofi serta distensi yang berlebihan pada kolon. Sering terjadi pada anak dengan Down syndrome dan kegagalan sel neural pada masa embrio dalam dinding usus, gagal eksistensi craniocaudal pada nyeterik dan submukosa dinding plexus. Penyakit Hirschsprung juga belum diketahui mengapa saraf usus besar pada penyakit Hirschsprung tidak terbentuk sempurna. Namun, kondisi ini diduga terkait dengan beberapa faktor, yaitu yang pertama, berjenis kelamin laki-laki, kedua, memiliki keluarga yang menderita penyakit Hirschsprung, dan ketiga, menderita penyakit bawaan lain yang diturunkan seperti Down syndrome atau penyakit jantung bawaan. Patofisiologi Hirschsprung. Istilah kongenital aganglionik megakolon menggambarkan adanya kerusakan primer dengan tidak adanya sel ganglion pada dinding submukosa kolon distal. Segmen aganglionik hampir selalu ada dalam rektum dan bagian proksimal pada usus besar. Ketidakadaan ini menimbulkan keabnormalan atau tidak adanya gerakan tenaga pendorong atau peristaltik dan tidak adanya evakuasi usus toilet serta sphincter rektum tidak dapat direlaksasi sehingga mencegah keluarnya feses secara normal yang menyebabkan adanya akumulasi pada usus dan distensi
diberikan antibiotik. Di akhir video ini, saya mengajak teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK yang masih bingung untuk kuliah di mana, marilah bergabung bersama kami di kampus yang berada di Kota Manado, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Manado, Sulawesi Utara. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi. Yang pertama, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Kedua, Fakultas Hukum Prodi Hukum. Yang ketiga, Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil. Yang keempat, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Prodi Ilmu Politik. Yang kelima, Fakultas Sastra Prodi Sastra Inggris. Dan keenam, Fakultas Keperawatan Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Sekian penjelasan saya tentang materi Hisprung, dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman.